Ya, Assalamualaikum Sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Ya, baru aja kita melihat yang namanya race 1 dari apa namanya, bisa bilang season finale, ya, 2 balapan seri terakhir dari Red Bulls MotoGP Rookies Cup. Ada yang bilang Red Bulls Rookie Cup atau RBRC. Menarik karena tahun ini itu ada 2 pembalap Indonesia hadir di sini, yaitu Veda Ega Pratama dan juga Muhammad Kiandra Ramadipa, yang dua-duanya ini merupakan pembalap binaan Astra Honda Racing Team ya. Nah, hasil balapan di 2 balapan ini itu memang menentukan banyak. Yang pertama adalah dia menentukan siapa juara RBRC untuk 2025 ini. Dan di balapan race 1 itu akhirnya Brian Uriarte itu bisa finish posisi pertama. Dia memenangkan balapan race 1. Ya, di depan ada Morelli ya teman-teman sekalian, ada Zen Mitani, ada Gonzales di 4. Dan Kiandra Ramadipa finish di posisi 5. Kemana Veda? Veda crash teman-teman sekalian. Ya, dia crash di di satu tikungan. Dengan hasil balapan ini, balapan race 1 ini, akhirnya Brian Uriarte itu terkonfirmasi menjadi juara RBRC 2025 nih teman-teman sekalian. Dia mengumpulkan 216 poin, bersisa 1 balapan lagi race 2. Dia itu jaraknya 45 poin dari kejaran Hakim Danis, ya, pembalap dari Malaysia yang berada finish di posisi 10. Dia naik 1 posisi, overtake Veda yang tadinya Veda di posisi 2, sekarang dia berada di posisi 3, tetap dengan 170 poin, sementara Hakim Danis 171 poin. Nah, jadi gitu teman-teman sekalian, hasilnya itu jadi kayak gitu. Hasil dari klasemennya, Brian Uriarte terkonfirmasi menjadi juara RBRC 2025. Nah, tinggal nih siapa yang akan finish di posisi 2 klasemen gitu, antara Hakim Danis dan Veda Ega Pratama. Oke, sementara Kiandra Ramadipa tadi finish di posisi 5 ya. Nah, selain itu juga ya, akhirnya benar-benar nih teman-teman sekalian terkonfirmasi bahwa Veda Ega Pratama itu finish di posisi top 3. Udah pasti banget, ini udah fix banget finish di posisi top 3 klasemen. Entah dia di posisi 2 atau di posisi 3. Tergantung nanti hasil dari race 2 nanti gitu loh teman-teman sekalian. Tergantung dari hasil race 2 nanti, dan juga tergantung bagaimana dia berkompetisi melawan yang namanya Hakim Danis di track. Nah, jadi seperti itu. Tapi udah terkonfirmasi dia finish di posisi top 3. Kenapa ini penting? Kenapa ini harus digarisbawahi? Kenapa ini harus di bold? Kenapa? Karena regulasi dari MotoGP ya, secara umum Grand Prix itu kan ada yang namanya, balik lagi ya, kita jelaskan lagi, regulasinya adalah minimum usia untuk bisa balapan di Moto3 di 1 tahun tertentu. Jadi pas masuk itu minimal usianya 18 tahun. Sementara di tahun depan 2026 itu Veda itu masih 17 tahun. Itu artinya kalau misalkan normal, Veda nggak boleh ikut Moto3 tahun depan. Tapi regulasi memberi kelunakan dikit, di mana jika ada pembalap yang finish di posisi top 3, baik itu di RBRC ini atau di Junior GP atau ya menggunakan, maka dia diperbolehkan ikut Moto3 World Championship tahun berikutnya walau usianya masih 17. Tapi kalau 16 masih belum. Tapi kalau udah 17 boleh, walaupun dia belum 18. Tapi kalau 16 belum boleh ya itu teman-teman sekalian ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini membuat secara umum udah fix teman-teman sekalian. Jadi udah fix bahwa Veda Ega Pratama, pembalap Indonesia dari South Mountain ini, dari Gunung Kidul ini, finish posisi top 3 dan mengantongi yang namanya golden ticket, boleh dibilang seperti itu, golden ticket untuk bisa membalap di Moto3 World Championship tahun depan. Nah, tapi itu kalau memang Veda, terus habis itu stakeholder yang berada di sekitar dia, baik itu juga Astra Honda Racing Team, Astra Honda Motor, terus habis itu semua kayak keluarganya, Veda sendiri, bapaknya, terus habis itu sponsor-sponsor dia ingin tahun depan dia balapan di Moto3 atau enggak. Kalau misalkan enggak, ya masih tetap balapan
di RBRC mungkin tahun depan gitu loh ya. Nah, tapi kalau misalkan mereka semuanya dan juga Veda Ega Pratama fix mau balapan Moto3 tahun depan, artinya sudah green lampunya, lampunya sudah hijau. Veda bisa dibilang boleh fix, boleh, karena dia udah finish, dapat terkonfirmasi finish di posisi top 3, entah itu di posisi 2 atau posisi 3 tergantung di balapan race 2 besok ya. Jadi secara umum kayak begitu teman-teman sekalian, berdasarkan hasil race 1 ini. Walaupun di race 1 ini dia tidak memperoleh poin sama sekali ya. Kenapa? Karena itu dia tadi, si Gonzales itu, yang pembalap Spanyol itu jaraknya 35 poin teman-teman sekalian. 35 poin ke Veda Ega Pratama. 35 poin, karena dia sampai sekarang itu mengumpulkan 135 ya. Veda 170, bedanya 35. 35 poin itu mau kayak gimana pun gak bakalan bisa dikejar dalam satu kali balapan. Karena apa? Karena satu kali balapan nilai maksimumnya cuma 25 poin. Jadi masih tekor 10 poin, gak bakalan bisa si Gonzales ini untuk bisa mengejar posisi entah itu Veda atau Hakim Danis untuk berada di posisi top 3 klasemen. Jadi udah dapat dipastikan Veda itu memperoleh medali di akhir musim 2025 ini, entah itu medali perak di posisi 2 atau medali perunggu di posisi 3. Cuman yang pasti itu teman-teman sekalian ya, patut digarisbawahi, dia udah yang namanya golden ticket. Tapi jangan diartikan golden ticket ini pasti Veda untuk balapan di Moto3 tahun depan gitu, karena ini akan bergantung dia lagi seperti yang tadi kita udah bicarakan. Jadi yang pasti ya, kata-katanya mesti kita batasi dulu bahwa ini baru sebatas golden ticket. Potensi dia untuk bisa balapan Moto3 tahun depan sudah green light alias lampu hijau. Secara regulasi sudah boleh. Walaupun dia usianya masih 17 tahun di tahun depan. Kayak gitu. Kalau misalkan tahun depan dia balapan sama siapa nih? Sekarang sih ya saya sih baru ngeliatnya bakalan balap sama Honda hitungannya gitu ya. Ya Honda tim Asia. Logikanya sih kayak gitu. Masih belum ada kemungkinan saya mikir dia akan ke tim-tim lain, termasuk balapan dengan KTM misalkan kayak gitu. Bisa jadi sih ya, namanya juga never say never, tapi bisa jadi, tapi masih belum kelihatan tuh logikanya, terus jalur-jalurnya kayak gimana gitu ya. Itu kalau dia masih tahun depan akan balapan di Moto3 World Championship. Nah, tapi after all semuanya saya cuma mau kasih selamat aja, artinya selamat buat Veda yang telah meraih namanya golden ticket ini. Mudah-mudahan keputusan Veda Ega Pratama dan seluruh stakeholder dan seluruh keluarga dia, bapak dia, Pak Momon ya, Mas Momon ya, yang juga dulu pembalap Indonesia, itu bisa tepat apakah Veda Ega Pratama akan balapan di Moto3 tahun depan atau enggak. Ya, terus habis itu kita bisa lihat juga nih ya, ngomongin juga ya pembalap Indonesia lain, Ramadipa yang finish di posisi 5 di balapan race 1 ini. Ya, Ramadipa dengan nomor start 32, dan ini membuat dia sekarang berada di posisi 8 dengan 93 poin. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Tapi dia persis sama dengan di posisi 7, 93, dan dia masih memperoleh kesempatan untuk bisa naik di posisi tergantung hasil dia di race 2 esok hari. Itu aja teman-teman sekalian, kita tunggu besok hasil race 2 untuk bisa melihat di mana akhirnya posisi finish klasemen dari Veda dan juga Kiandra Ramadipa. Yang pasti itu, Veda udah memperoleh golden ticket Moto3 tahun depan. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.